Salahid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Segenap teman-teman Cahaya Cinta Setono Gedong yang sudah menyisihkan waktunya untuk hadir di dalam majelis ini, perkenalkan, mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal saya dan ada yang belum mengenal saya. Maka perkenalkan, saya biasa disapa dengan Nadia Nelly Amalia Abdurrahman, tapi sering disapa Nadia Abdurrahman seperti itu. Pagi ini berkesempatan secara mendadak tiba-tiba dihubungi oleh bagian panitia ya, karena kehilangan narasumber aslinya loh. Narasumber aslinya hilang, terus dicarilah penggantinya. Tidak apa-apa, semoga menjadi kebermanfaatan untuk teman-teman semua. Tema yang diambil oleh saya secara pribadi pada pagi hari ini adalah mengenai tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa saya harus bawa kitab ini, tafsir Jalalain? Karena sekarang lagi zamannya materi dakwah itu nanti dikritisi. Nanti kalau salah hadisnya saya dikritisi gimana, kan? Maka agar tidak terjadi hal-hal yang demikian, maka kita pastikan dengan subut, harus dengan kepastian kitabnya dibawa sampai ke sini gitu. Itu emang orang usil ya, kok ada aja gitu ya. Oke. Teman-teman semua dari Kediri kah? Ada yang dari luar Kediri? Boleh saya tahu yang dari luar Kediri? Dari mana? Tuban, Masya Allah. Terus Tuban ke sini? Atau memang kuliah di Kediri tapi asli Tuban? Yang lain mungkin dari Tegal, studi di sini juga? Oh, di kampung Inggris. Jadi dari kampung Inggris ke sini. Terus tadi yang belakang kayaknya ada deh. Yang belakang dulu dari mana? Dari Gresik. Gresik ya? Oh, Jember. Telinga dan otak tidak nyambung. Dari Jember. Tadi jenengan, Mbak? Dari Gresik. Oh, jenengan dari Gresik. Tapi mayoritas dari Kediri nggih. Nggih, kula ucapkan selamat datang, sebuah apresiasi yang kula sampaikan kepada jenengan sekalian, bahwa mendatangi majelis ilmi itu tidak lain adalah hati yang menggetarkan. Kula tidak woro-woro atau tidak bilang ke siapa-siapa kalau mau ngisi di Setono Gedong, tapi mengapa teman-teman sekalian bisa ada di sini dan berjumpa dengan kula, tidak lain adalah Allah yang menggetarkan hati teman-teman sekalian. Jadi itu sebuah futuh atau sebuah hidayah mungkin ya, kalau bahasa lebih syar'inya itu sebuah hidayah dari Allah untuk meringankan kaki-kaki panjenengan sedoyo untuk menghadiri majelis mingguan. Nggih, mingguan nggih? Oh, untuk yang nisa ini bulanan. Ini padahal 1 bulan sekali, tapi semangat teman-teman. Kadang kan kalau sebulan sekali itu lupa gitu, tapi teman-teman tetap bersemangat. Kenapa yang saya angkat adalah tafsir surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah sebuah syarat sah dari sholat. Panjenengan sedoyo hafal surat Al-Fatihah, inget nggak umur berapa? Inget nggak? Saking terlalu kecilnya sampai nggak inget ya? Kecil banget nggih? Sampai ngafalin Al-Fatihah itu nggak sadar kapan ngafalinnya. Artinya ini sebuah tarbiyah dari orang tua kita untuk mengajari kita surat Al-Fatihah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua agar sholat kita diterima dan sah. Mungkin belajar Fatihah itu SD mungkin ya, atau lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, Fatihah itu mungkin TK mungkin. Kayak dari kecil itu udah sering
disonding atau sering orang tuanya itu baca surat Al-Fatihah, nanti anaknya cuma nyambung di akhir-akhirnya aja, walau dolin gitu doang nanti. Biasanya gitu, mulai dari anak tersebut baru bisa belakang-belakangnya doang, sampai sudah beranjak dewasa atau sudah sedikit besar bisa mengucapkan atau menghafalkan Al-Fatihah dengan sempurna. Karena ternyata la sholata illa bi fatihatil kitabi. Dawuh Kanjeng Nabi niku tidak ada sholat kecuali dengan Fatihatul Kitab, atau bahasanya gini, tanpa surat Al-Fatihah sholat itu tidak ada atau tidak sah. Maksudnya seperti itu. Jadi makanya kenapa bacaan surat Al-Fatihah itu harus bagus, harus benar, dan harus dimulai sejak dini, karena memang menjadi syarat sah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Kalau ayat pertama yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi nopo? Surat Al-Alaq nggih. Al-Alaq. Meskipun turunnya itu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa kok nggak ditaruh di awal Quran? Yang ditaruh di awal Quran itu justru surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah namanya Al-Fatihah karena menjadi fatih atau menjadi pembuka. Fatihatu ummil kitab, menjadi pembuka dari Al-Quran. Memang ini sebuah titel atau gelar yang disematkan kepada surat Al-Fatihah, tidak bisa diambil oleh surat-surat yang lain. Ini titel, maksudnya tugasnya Fatihah yang membuka dari Al-Quranul Karim. Makanya Al-Fatihah ini sebenarnya diambil dari asal katanya fataha. Kalau dalam fi'il madhi, fataha artinya membuka, bukan membuka, buka, telah terbuka ya. Fataha, fataha yaftahu, diambil dari kata fataha yaftahu, maka jadilah Al-Fatihatu. Al-Fatihah ini di dalam kitab-kitab tafsir memiliki banyak alias atau nama. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain, di situ ada yang syarah As-Sawi disebutkan ada 20 nama lain dari surat Al-Fatihah. Wah, banyak sekali ya. Surat Al-Fatihah niku wonten nama-nama lainnya niku sampai 20 nama. Gak cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Ini sering dengar ya, Ummul Kitab nih, menjadi induknya kitab. Maksudnya kitab adalah Al-Quran. Lalu menjadi Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah juga bisa dinamai Ar-Ruqyah. Mengapa? Karena Al-Fatihah bisa menjadi bahan ruqyah. Lalu Al-Fatihah juga dinamai Asy-Syafi, Asy-Syafiyah karena bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi banyaknya nama dari Al-Fatihah menunjukkan sebuah qimah atau nilai besar yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Meskipun ayatnya hanya berapa? 7. Nggih. Surat Al-Fatihah ayatnya ada 7. Meskipun hanya 7, kalau dibanding dengan surat-surat yang lain sampai beratus-ratus ayat gitu. Al-Fatihah meskipun hanya 7 ayat namun memiliki nilai atau bobot yang besar. Yang pertama menjadi pembuka dari Al-Quran. Al-Fatihah juga bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi ruqyah. Banyak sekali qimah yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ada kaum-kaum minoritas yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu bukan 7 ayat, tapi ada yang bilang 6 ayat atau bahkan 8 ayat. Tetapi jumhur ulama bersepakat bahwa surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat.
Yang dimaksud dengan ada yang mengurangi 6, ada yang 7 ayat, ada yang 8 ayat, itu bukan maksudnya ayatnya ditambahin. Ditambahin innalladzina amanu semisal ditambahin, bukan. Tapi surat Al-Fatihah tetap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin tetap sama, hanya hitungan ayatnya saja yang berbeda. Kita ambil pendapat jumhur ulama yang memilih pendapat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jumhur ulama sendiri berbeda pendapat di bismillahnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke surat Al-Fatihah. Kita biasanya kalau baca bismillah itu kan di awal surat nggih. Mau baca Qul huwallahu ahad, baca bismillah dulu. Mau baca Qul a'udzu birabbin nas, baca bismillah dulu. Tapi berbeda pendapatnya adalah ada ulama yang berpendapat kalau bismillah itu masuk ke ayat 1. Baru alhamdulillahirabbil alamin itu ayat ke-2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ada yang bilang kalau bismillah itu tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Maka yang dihitung ayat pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya di situ perbedaannya. Tidak ada ayat yang ditambah-tambahi, tidak ada yang dikurang-kurangi, hanya berbeda di susunan penomoran ayatnya saja. Bunyinya tetap sama, bismillahirrahmanirrahim, tetap sama. Surat Al-Fatihah, sebagaimana kita sering membacanya, setiap kali sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Mau berdoa atau selesai berdoa juga baca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Ada apanya nih dari surat Al-Fatihah? Kenapa kok sering banget diulang dalam kehidupan kita gitu? Jadi Kanjeng Nabi itu pernah dawuh tentang hadis qudsi. Hadis qudsi ini berarti hadis saking Gusti Allah langsung ya. Gusti Allah niku meriwayatkan kepada malaikat Israfil meriwayatkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena yang berkomunikasi langsung dengan Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Terus niku ngeten, Gusti Allah niku dawuh, ya Israfil bi'izzati wa jalali wa judi wa karami man qara'a. Terus hei malaikat Israfil, demi kemuliaanku dan keagunganku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim marratan, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marratan sekali, lalu bifatihatil kitab marratan wahidan, lalu disambung dengan al-fatihah ya alhamdulillah sampai mantun marra wahidan, sekali. Ishhadu niki Gusti Allah niki ngendikane kalih malaikat niki, ishhadu anni ghafartu lahu. Gusti Allah niku mengampuni dosa-dosanya. Nah, gara-gara surat Al-Fatihah niku diampuni dosane. Masya Allah. Wa qabiltu lahu hasanat. Terus diterima kebaikan-kebaikane. Watajawaztu anhu sayyi'at, lalu keburukan-keburukannya dibiarkan, maksudnya diampuni. Niki surat Al-Fatihah menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah memiliki syafaat. Al-Qur'an niku nyafaati nggih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Niki nembe contoh niki surat Al-Fatihah mawon. Baru 7 ayat saja dari Al-Qur'an, sebagian dari Al-Qur'an, tapi sudah mampu memberikan syafaat pembacanya kelak ketika di akhirat. Ila akhirihi hadise, dados niku fadilah yang sangat besar untuk orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah. Mulane
Kenging nopo kok surat Fatihah didadoske syaratnya salat, syarat sahih salat. Nggih keranten isine niku Masya Allah ngoten nggih. Sakniki mulai surat Al-Fatihah niku biasane diwaos ta'awudz rin nggih, biasane a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz niki kita perinci sedaya sareng-sareng. Ta'awudz niki sebuah kesunnahan kita dalam mengawali bacaan Al-Qur'an. Hukumnya niku sunnah. Ta'awudz niku diambil dari surat di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wonten malih teng surat Al-A'raf wa innama yanzaghannaka minasyaitoni naz'un fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Wonten malih teng surat Fussilat wa innama yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul alim. Jadi fasta'iz billah niku sebuah perintah kita untuk berta'awud, membacakan ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sighahnya ada bermacam-macam. Sing paling masyhur niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki sing dipundhut kalih Imam Maliki, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Seperti kita madhabnya madhab Syafi'i, maka mengambil sighah atau kalimat ta'awudnya itu dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengambil dari fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi. Fasta'id billah niku diganti dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wonten sighah berikutnya a'udzu billahi minas sami'il alimi. A'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Niku gabungan dari surat sing fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim kalih fa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi innahu samiun alim. Niku digabung. Wonten malih sing a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Dados mangke panjenengan sedaya menawi ketemu kalih tiyang luar negeri semisal yang bermadhab lain terus kok ta'awudz benten damel wau semisal salah satu dari contoh yang tadi a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim niku mboten napa-napa nggih niku mboten napa-napa lho kan aku bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim berarti iku salah ngoten mboten nggih sami-sami bener sami-sami sae. Niku ta'awudz hukumnya sunnah untuk mengawali bacaan dari Al-Qur'an. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke ikhtilaf yang tadi, bismillah niku termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak? Ada dua kelompok yang memiliki pendapat sendiri-sendiri. Yang pertama katanya bismillah adalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Perbedaannya pripun? Mangke tiang-tiang niku sing menganggap surat Al-Fatihah niku ada bismillahnya, pas ngimami niku mangke pas jahar nggih. Pas jahar niku mangke munine ngenten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku bismillah cetha wonten disuarakan secara jelas. Tapi untuk ulama-ulama yang berpendapat kalau bismillah itu tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah, mangke menawi rencang-rencang semisal pas umroh terus kok imame mau ngeten Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim
Terus kok mulai alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok mulai alhamdulillah ngoten? Niku mboten napa-napa. Karena perbedaan ulama niku sebuah keindahan dalam berijtihad. Artinya ulama niku berijtihad niku karena memiliki kapabilitas di dalam keilmuannya. Dadi nggih leres mawon. Alasane napa? Sing tiang-tiang sing berpendapat kalau bismillah niku tidak termasuk dari surat Al-Fatihah, terus niki mengikuti amalnya ahlul Madinah atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah niki berpendapat kalau dulu itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali niku salah satu dari mereka kalau ngimami niku membaca Fatihah dengan tanpa terdengar bismillahnya. Dados wong-wong teng Madinah niku melaksanakan tata cara yang seperti itu. Maka menganggap bahwa bismillah niku mboten termasuk ngoten. Tapi tetap maos bismillah sebagai kesunahan saja, sama seperti halnya membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga sunnah, membaca Fatihah juga sunnah. Terus ngoten. Tapi untuk orang-orang yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu ada bismillahnya, berlandaskan sebuah hadis terus Kanjeng Nabi niku idza qara'tum alhamdulillah, jika kalian membaca alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka ketika kalian akan membaca alhamdulillah sebelumnya itu baca bismillah dulu. Inna ummul kitab wa ummul quran wa sab'ul mathani. Terus bismillahirrahmanirrahim niku salah satu dari Ummul Kitab, Ummul Quran, dan juga termasuk dari Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani niki dereng kula sebutke wau nggih. Jadi Sab'ul Mathani adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Mengapa nama lain surat Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani? As-Sab'u niku artine napa nggih rencang-rencang? Artine 7. Al-Mathani niku artine yang diulang-ulang. Maksudnya niku nggih diulang-ulang. Mengapa? Karena cerita turunnya surat Al-Fatihah niki pertama kali turun di Mekah ketika diwajibkannya sholat, ketika sholat niku difardukan. Yang kedua turun lagi ketika kiblat niku dipindah dan turunnya niku di Madinah. Jadi karena surat Al-Fatihah niki turunnya niku berulang-ulang. 2 kali turunnya ngoten niku. Karena banyak ulama berpendapat kalau surat Al-Fatihah niku madaniyah. Lho mboten niki makiyah. Ternyata diperinci memang turunnya di Mekah dan di Madinah. Makanya punya nama lain Sab'ul Mathani. Dilanjut wau ingkang hadis wau terus bismillahirrahmanirrahim niki termasuk diwaos saderenge maos alhamdulillah. Mengapa? Karena bismillahirrahmanirrahim ini ihda ayatiha, salah satu dari ayatnya surat Al-Fatihah. Dari hadis tersebut orang-orang atau kelompok yang menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim madhabnya ini berpendapat ya gara-gara hadis ini maka kita tahu kalau bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Oh niki bahas bismillah mohon kok duwa nggih. Nggih panci ngoten. Selama ini kita mempraktekkan atau membaca surat Al-Fatihah kersane semerap di balik layar niku pripun ngoten. Di balik layar dari surat Al-Fatihah niku pripun. Lah ternyata ada perbincangan ulama-ulama, perdebatan ulama-ulama tentang nembe ngomong bismillah mawon niku wis wonten beberapa pendapat ngoten. Lek tiyang sing menganggap Al-Qur'an niku wonten bismillah terus kok salat mboten maos bismillah, salate mboten sah. Kula gringgingen. Aduh.
Nyun sewu nggih sampun sepuh soalnya niki. Jadi keringgingan. Ya Allah. Sampun dilanjutkan niki. Dados sing menganggap bahwa bismillah niku termasuk surat Al-Fatihah tapi pas salat mboten maos bismillah berarti mboten sah salate. Makanya kita memilih madhab yang mana niku penting. Imam Syafi'i memilih madhab yang bismillah niku termasuk surat Al-Fatihah. Lek teng Maroko niku ndamel madhab Maliki. Lek ngimami niku mboten wonten bismillah. Bismillah niku bisir mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebagai kesunahan mboten wajib. Mboten termasuk surat Al-Fatihah ngoten. Nggih. Jadi bismillah mawon niku wis dawa. Terus selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Sebuah pujian dari makhluk kepada Rabbnya. Alhamdulillahi. Alhamdulillah niki sering kita mirengaken artine alhamdu nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Menawi teng terjemahan Al-Qur'an ngoten nggih, segala puji bagi Allah. Ditafsiri teng tafsir Jalalain, alhamdu niki maksudnya as-sana atau sebuah nggih pujian. As-sana niku nggih pujian. Yang dimaksud adalah sebaik-baik pujian atau segala macam pujian niku sing paling berhak niku Gusti Allah. Jadi mriki wonten manusia yang suka memuji-muji semisal ya ampun kamu cantik banget sih. Terus kok senang dipuji-puji, semisal wonten manusia sing senang dipuji-puji. Lek dipuji niku senenge rae-rames pokoke GR langsung ngoten. Kembalilah kepada tuntunan agama bahwa sebaik-baik pujian adalah untuk Allah. Niku maksudnya. Jadi lek pengen muji kok ganteng banget cah kuwi, nggih Gusti Allah mawon ngoten. Maksudnya kembali kepada Allah lillahi kaduwe Gusti Allah. Sing paling cocok atau paling pas, paling pantas dipuji niku nggih namung Gusti Allah ngoten. Alhamdulillahi rabbil alamina. Rabbi niki mensifati naat yang mensifati lillahi. Maksudnya Allah niku Rabbi. Rabb niku Al-Malik atau sebagai raja. Rajanya al-alamina. Al-alamin niku jami'ul makhluk. Seluruh makhluk. Lek Gusti Allah makhluk mboten. Mboten. Dan terus Gusti Allah tidak termasuk al-alamina. Sedanten mulai manusia, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, watu, nopo sedanten niku al-alamina. Jadi rojone seluruh isi alam niku Gusti Allah yang patut untuk dipuji. Maksudnya ngoten kali ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Terus samantune niku napa nggih kula ngetes niki surat Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Nggih, Ar-Rahmanir Rahim. Arti teng terjemahannya pripun? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keduanya sama-sama diambil dari kata rohama. Tapi niki sebagai sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah niku cara napa nggih? Lebaynya gitu. Lek mriki ngomong kata sighah mubalaghahnya kuwatah ngoten. Lah niki nggih dalam ilmu bahasa Arab niki wonten sighah mubalaghah ngoten. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang niku sakjane nggih sami secara pengasih kalau penyayang niku sami nggih. Mengasihi dan menyayangi niku sami. Karena diambil dari kata rohama juga sama-sama rohama. Tapi ternyata penggolongannya itu ada sedikit perbedaan di mana Ar-Rahman niku Maha Pengasihnya Gusti Allah. Niki sifatnya Gusti Allah, Maha Pengasihnya itu untuk seluruh. Jadi mau dia mukmin, tidak mukmin, mau dia hewan, mau dia nopo mon, pokok Gusti Allah niku Maha Pengasih untuk seluruhnya. Tapi Ar-Rahim dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Mulane wonten ayat innallaha ghafurun
Rahimun, boten ghafurun rahman, boten ghafurun rahman. Tapi Allah niku mengampuni orang-orang yang mukmin saja. Kalau orang-orang yang tidak mukmin, saya pikir-pikir saya ngono. Diampuni gak ya? Tapi lek tiange mukmin niku wis innallaha ghafurun rahimun. Jadi perbedaannya penyayang niku temriku. Rahama niku lek teng kamus bahasa Arab niku riqqatun fil qalbi. Asline nggih riqqatun fil qalbi. Riqqah niku sebuah kasih sayang di dalam hati. Tapi di dalam haknya Gusti Allah, karena kita tidak mungkin mensifati Allah niku punya hati. Nggih. Tapi yang dimaksud di sini rahmah atau kasih sayangnya Allah yang dimaksud adalah iradatul khairi li ahlihi. Allah niku menginginkan sebuah kebaikan untuk orang tersebut. Contoh nggih. Tiang-tiang sing maos Qur'ane angel, orang-orang yang diberikan kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, niku Gusti Allah niku malah maringi pahalane double. Lek tiang sing gampang maos Qur'ane, alhamdulillah diparingi mahir. Al-mahiru bil Qur'ani kasafaratil ma'as safaratil kiramil bararah. Wong sing bacaan Qur'an atau dia mempelajari Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya itu memang keren bacaan Qur'annya. Jadi niku kan sebuah fadilah nggih. Pancen Gusti Allah maringi niku. Dia bersama malaikat pencatat amal baik. Tapi tiang sing walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa 'alaihi syaqun. Dan orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia itu terbata-bata. Wa yatata'ta' niku terbata-bata. Lho kok maos Qur'an niku baleni malih. Innalladzina amanu angel banget ngoten niku. Tapi Gusti Allah niki menampilkan sifat rahmatnya dengan cara orang tersebut diberi pahala double. Yang pertama pahala dari kesulitannya dalam mempelajari Al-Qur'an, dan yang kedua pahala dari membaca Al-Qur'annya sendiri. Niki salah satu bentuk rahmat. Mboten kok Gusti Allah, ya Allah saakene ya wong iku, ya Allah atiku ngoten niku. Mboten, karena Gusti Allah tidak memiliki sifat hati. Mboten gadah ati kados manusia, tapi lebih tepatnya kita mentafsiri rahmanya Gusti Allah adalah ketika Allah niku menghendaki suatu kebaikan untuk orang yang contoh wau maos Qur'ane kok angel nggih pun diberikan kebaikan pahalane kalih. Ngoten nggih. Dados bentuk rahmahnya Allah niku mboten kados rahmah kita. Ya Allah atiku loro ndelok wong kuwi saake ngoten. Niku kan bermainnya dengan hati ngoten. Terus gak ditolong cuma saake tok ngoten. Tapi Gusti Allah kan langsung memberikan bentuk rahmahnya itu sebuah kebaikan untuk orang tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Niki wonten dua bacaan qiraat. Dalam ilmu qiraat Maliki niki wonten sing maos dengan bi itsbatil alif ba'dal mim, berarti maose maliki panjang nggih mime. Niki kados kita sedaya maos Imam Asim kalih Imam Kisai berpendapat bahwa membaca maliki bi itsbatil alif ba'dal mim. Maliki yaumiddin. Lah kok wonten imam-imam saklintune Imam Asim dan Imam Kisai yang berpendapat bahwa bihadzfil alif, dihapus alifnya. Jadi bacanya maliki yaumiddin. Mime niku mboten panjang. Cara tiyang sing mboten semerap niku ilmu qiraat pasti bakal nyalah-nyalahin. Lho wong kae lo salah macane. Mosok maca Fatihah mime gak dawa. Nah, inilah pentingnya kita membuka wawasan keilmuan agar tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau dia tahu ilmu qiraat, ketika mendengar ada yang membaca surat Al-Fatihah, malikinya pendek, maliki yaumiddin, dia lebih bijak. Bijaknya gimana? Melihat suatu perbedaan dengan tersenyum. Oh, berarti dia membaca qiraat
Warash semisal. Ini penting, kebijakan dalam berilmu niku penting. Makanya meskipun sudah beranak pinak, sudah bercucu, tetap mencari ilmu. Nyuwun sewu, adakah yang sudah beranak pinak dan bercucu? Panjenengan nggih? Nggih, panjenengan, Masya Allah. Kalau tidak bertanya Yuswo. Ini yang perlu kita contoh, sudah beranak pinak dan bercucu tetap menghadiri majelis ilmi untuk mengupgrade diri. Artinya menikah atau mempunyai anak atau mempunyai cucu tidak menghentikan seseorang dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu semakin dicari, kita akan semakin merasa tidak tahu apa-apa. Loh, tiba-tiba ngoten nggih. Kulo ternyata mboten semerap. Nah, itu ilmu yang sesungguhnya. Lek kerasa aku tahu segalanya niku berarti sing personalnya yang salah. Karena sifat dari ilmu niku terlalu banyak. Normalnya orang ketika mengetahui banyak ilmu itu justru merasa semakin berkurang. Maksudnya semakin kurang. Loh, aku ternyata belum tahu ilmu ini, ternyata belum tahu ilmu ini. Begitu secara normal. Kalau yang sebaliknya, itu yang nggak normal, harus diperbaiki personalitinya. Selanjutnya, tugi ayat napa wau niku? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Malik niki nggih raja nggih sami kados Rob wau nggih raja. Rajanya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kalau secara bahasa diartikannya Yaumiddin itu hari agama. Ad-din artinya agama nggih. Tapi yang ditafsiri oleh mufassir di sini maksudnya Yaumiddin adalah hari pembalasan di kiamat nanti. Hari kiamat. Disifati di situ ada al-jaza atau pembalasan. Jadi Allah itu sebagai rajanya hari kiamat yang mempunyai otoritas dalam membalas mau itu kebaikan berupa pahala atau membalas keburukan berupa iqab atau berupa siksa. Pernah gak sih kita merasa tidak adil melihat orang-orang yang zalim tapi kok belum dibalas? Pernah gak? Tenang mawon, di sana nanti dibalas. Atau kita pernah gak melihat orang baik kok dimanfaatin terus? Tenang mawon, niku mangke dibalas oleh Malik, oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah niku mboten kados kita memiliki memori yang terbatas. Kadang 1 tahun yang lalu niku wes lali ngapain gitu kan. Seminggu yang lalu aja kadang lupa ngapain gitu. Tapi Gusti Allah niku tidak pernah lupa. Jadi Maliki Yaumiddin niku Allah sebagai raja pada hari kiamat. Allah yang memiliki kebijakan, yang memiliki otoritas nanti akan dibalas seperti apa? Ya Gusti Allah sing saged. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka niku maksudnya hanya kepadamu lah. Nakhussuka iyyaka na'budu. Nakhussuka bil ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengkhususkan Allah niku sebagai satu-satunya yang disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dan nakhussuka maksudnya kepada Allah, mengkhususkan Allah bil muawanah 'alal ibadah wa ghairiha. Kita itu mengkhususkan Allah dalam meminta perlindungan, dalam meminta pertolongan, mau itu dalam bentuk atau dalam segi ibadah atau selain ibadah. Karena kita beribadah itu butuh taufik dari Gusti Allah atau tidak? Butuh. Meskipun hati menggebu-gebu semangat, pokoknya aku mau sholat 5 waktu, mau puasa seumur hidupku, tapi kok tiba-tiba sakit atau tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba lupa. Makanya kita butuh taufik dari Allah. Taufik niku kecocokan apa yang kita inginkan cocok sama yang diberikan oleh Allah. Niku taufik. Mriki pengen ngibadah terus pengen sholat terus nggih Gusti Allah niku
mulane mriki nyuwun taufik kali Gusti Allah niku supados Gusti Allah maringi kemudahan kita dalam beribadah. Diberikan kaki yang ringan untuk melakukan ibadah-ibadah. Niku bentuk taufiknya dari Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, atau dari hal-hal yang selain beribadah seperti hal-hal kehidupan sehari-hari niku kita meminta perlindungan dari Allah, meminta pertolongan dari Allah dalam bentuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bentuk penyembahan lainnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kerendahan hati seorang makhluk di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah. Ihdina, Gusti Allah arsyidna, paringi petunjuk, paringi semerap caranipun. Makanya biasanya kalau thoriqoh niku wonten mursyid nggih, mursyid thoriqoh. Mursyid niku sing maringi semerap caranya begini, bacanya ini, ngoten. Lah kita sebagai makhluk itu meminta sebuah cara atau petunjuk kepada Allah, kepada ihdina as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus niku dalan sing lempeng, nggih jalan sing bener maksudnya. Jalan sing bener niku maksudnya pripun? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat alladzi, jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang diberi kenikmatan olehmu. Ting tafsir Jalalain, an'amta mriki maksudnya adalah hidayah. Bukan kenikmatan makan, bukan kenikmatan minum atau kenikmatan biologis, tapi justru kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang tersebut adalah kenikmatan hidayah. Niki Allah niku keranten hidayah niku bukan kita yang menjadi penggeraknya, tapi Allah yang memberikan hidayah sesuai dengan yang Allah mau. Ngoten nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kayak jamaah ya, amin. Disifati di situ ada bukan jalannya ghairil maghdubi 'alaihim. Yang pertama wau disifati bahwa jalannya orang-orang yang mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang benar, mendapatkan hidayah adalah orang-orang mukmin wau nggih. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ghairul maghdubi, selain dari jalannya al-maghdub yang dimurkai. Yang dimurkai kepada mereka ghairul maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang ad-dallin niku yang tersesat. Niki disifati bahwa yang dimaksud dari ghairul maghdubi alaihim waladdallin niku orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara. Kok saged semerap ting Hasyiah As-Sawi atau syarahnya dari tafsir Jalalain niku dijelaskan kalau kita tahu bahwa di situ ada Yahud dan Nasara itu dari dua hal. Yang pertama dari ayat Quran, yang kedua dari hadis. Ayat Quranipun malla'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang man la'anahullah, mendapatkan laknat dari Allah, wa ghadiba alaihi, dan dimurkai oleh Allah. Selanjutnya di dalam hadis juga dijelaskan bahwa innal maghdub alaihim huwal yahud. Niki Kanjeng Nabi sing ngendikan bahwa yang dimaksud dengan al maghdubi alaihim itu huwal yahud, orang-orang Yahudi. Wa innadh-dhalina, dan yang dimaksud dengan ad-dhalin
huwan nasara, humun nasara. Innal maghdubi alaihim humul yahud, mereka adalah Yahud. Wa inna ad-dallina humun nasara, orang-orang yang tersesat itu Nasara. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa al-muhtadin atau orang-orang yang diberikan nikmat berupa hidayah yang tidak tergolong adalah orang-orang Yahud dan orang Nasara. Maka orang-orang muhtadin adalah selain Yahud dan Nasara. Niki kriteria yang diceritakan di dalam Al-Quran agar memudahkan orang-orang mukmin untuk mengikuti jalannya orang-orang yang diberi hidayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampun rampung surat Al-Fatihah, kita reteli bersama-sama dari mulai bagaimana ta'awud niku, wau ta'awud niku hukumnya napa nggih? Maos ta'awud sunnah nggih untuk mengawali bacaan-bacaan Al-Qur'an. Lalu bismillah wonten perbedaan pendapat. Wonten sing ngomong niku termasuk dari surat Al-Fatihah seperti Imam Syafi'i berpendapat demikian. Wonten sing ngomong tidak termasuk dari surat Al-Fatihah kados Imam Malik berpendapat. Lalu ada alhamdulillahirabbil alamin, pujian yang paling baik adalah memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim diambil dari kata rohama. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, tapi kalau Ar-Rahim dikhususkan untuk orang mukmin. Maliki yaumiddin, ada dua bacaan qiraat. Yang pertama qiraat dari Asim dan Kisai membaca Maliki, mimnya panjang. Ada yang tidak membaca mim dengan panjang seperti qiraat Warash dan selainnya. Niku maose Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai bentuk pengkhususan, kita mengkhususkan Allah untuk satu-satunya yang disembah dan satu-satunya yang dimintai perlindungan atau pertolongan dalam beribadah atau selain ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa kepada Allah agar agar memberikan kita tuntunan, petunjuk untuk menemui jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu nikmatnya berupa hidayah. Berarti orang-orang yang sudah diberi hidayah itu yang perlu kita ikuti jalan mereka. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, maksudnya adalah orang Yahud, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. 7 ayat semoga bisa semakin menjadikan kita dapat meraih keberkahan dari Al-Quran dan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu oleh-oleh untuk teman-teman. Oleh-oleh ini berarti dibawa ke rumah, nggih. Dibawa ke rumah. Oleh-oleh surat Al-Fatihah saya diajarkan oleh bapak mertua saya, Kiai Haji Abdul Hanan Ma'sum Kediri. Beliau memiliki sebuah amalan surat Al-Fatihah yang diberi nama Wirdus Sa'adah, wirid kebahagiaan. Wirdus Sa'adah niki Bapak Moro Sepakulo niki di mana-mana sudah mengijazai wirid ini. Banyak yang sudah membuktikan bagaimana barokahnya surat Al-Fatihah. Mungkin beberapa faedahnya adalah seperti melapangkan rezeki, membuka segala kebaikan, memperbaiki akhlak, dianugerahi kecerdasan, dimudahkan segala urusan dan lain-lain. Bagaimana caranya? Hanya dengan surat Al-Fatihah
yang sudah teman-teman hafal dari TK, hanya dengan surat Al-Fatihah, diawali dengan ketika sholat subuh. Setelah sholat subuh membaca surat Al-Fatihah sebanyak 30 kali. 30 kali. Terus sholat duhur. Sholat duhur membaca surat Al-Fatihah 25 kali. Wow, 30 terus 25. Setelah itu sholat asar membaca 20 kali surat Al-Fatihah. Setelah itu setelah sholat maghrib membaca 15 kali surat Al-Fatihah, dan setelah isya membaca 10 kali surat Al-Fatihah. Saya keringin meneh. Ya Allah, ketok sepuhe. Setelah sholat isya membaca 10 surat Al-Fatihah. Pokok dieling-elingin niku semakin dikurangi 5. Lek subuh 30, duhur dikurangi 5 jadi 25, asar dikurangi 5 jadi 20, maghrib jadi 15, dan isya jadi 10. Kalau di total sehari membaca surat Al-Fatihah 100 kali. Faedahe kados wau niki cara untuk melakukannya seperti itu dan istiqomah. Lalu ditutup dengan doa, wonten 2 doa. Sakjane panjenengan sedaya mboten maos doa ngoten nggih. Mpun turah-turah. Maksudnya Gusti Allah sampun semerap, sampun turah-turah diparingine. Tapi wonten doa ingkang dianjurkan dibaca. Doa pertama, ya ilahi, kalau wedi salah. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali. Artinya ngeten, Gusti Allah, pengetahuan panjenengan niku lebih cukup tahu tentang keinginanku atau tentang permintaanku. Jadi sakjane Gusti Allah niku nggih semerap ngoten. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali, ikfini bihaqqil fatihati, ikfini bihaqqil fatihati su'alan, wa karamuka kafin anil maqali, wa karamuka kafin anil maqali, akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. Niku diwaos 3 kali sak mantune mau surat Al-Fatihah niku. Terus disambung dengan membaca Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Niki sampun apal sedaya ketinggal nggih. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Diwaos 7 kali setiap maos Fatihah niku. Jadi dengan melanggengkan surat Al-Fatihah 1 hari 100 kali dengan cara dicicil setiap waktu sholat dengan ketentuan yang tadi, insyaallah panjenengan sedaya dipun paringi urusan ingkang gampil, rezeki ingkang lancar, dan kelak mendapatkan di akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Quran, terkhususkan syafaatnya surat Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Niki langsung doa nih. Nggih, sering. Oh nggih, wallahu waliyut taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh-oleh. Baru sesi selanjutnya ya, sesi tanya jawab. Monggo dari jemaah mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai tafsir surat Al-Fatihah atau mau memberikan. Nggih napa mawon lah. Monggo. Niku. Oh nggih. Sholatnya sah atau tidak nih?
Bila tadi pertanyaannya seperti ini, apabila kita berjamaah, kita in case kita semisal pas umroh, lalu kita berjamaah kepada seseorang yang menganggap bahwa bismillah itu tidak bagian dari surat Al-Fatihah gitu. Itu nanti kita sholatnya sah atau tidak? Maka sholatnya sah. Mengapa sah? Yang pertama, si imam ini ketika dia sholat menggunakan ijtihadnya, artinya menggunakan pilihan dari madhabnya. Karena orang yang berijtihad nih, orang berijtihad itu kemungkinannya yang pertama dia bisa salah ijtihadnya dan bisa benar ijtihadnya. Pilihannya kan ngoten. Tetapi orang yang berijtihad niki tetap akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dari berijtihadnya dan yang kedua pahala dari kebenaran ijtihadnya. Tapi kalau dia kebetulan berijtihad dan salah, maka dia hanya mendapatkan pahala dari berijtihadnya saja. Ting kitab usul fiqh niku kata dijelaskan bahwa syarat-syarat berijtihad niku sangat rumit. Artinya harus dengan kapabilitas yang tinggi, harus dengan keilmuan yang mapan, dan harus dengan kecerdasan yang tinggi. Maka tidak sembarang orang bisa melakukan ijtihad. Termasuk bagaimana para ulama berijtihad tentang bismillah. Wow. Ulama yang memilih bismillah niku sebagai ayat, atau sebaliknya ulama yang memilih bahwa bismillah niku tidak menjadi bagian dari ayat surat Al-Fatihah niku nggih telah berijtihad. Artinya kita sebagaimana menghormati madhab lain, kita madhab Syafi'i, lalu melihat madhab Maliki niku kita sama-sama menghormati karena mau Imam Maliki atau Imam Syafi'i sama-sama berijtihad. Lalu bagaimana kita sebagai makmum? Makmum niku kan nunut kali imam ngoten nggih. Ketika imamnya sah, maka makmum sah. Kalau pengen jaga-jaga ya maos dhewe mawon ngono. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kebanyakan justru meskipun yang tidak menganggap bismillah itu ayat tetap membaca bismillah. Bedanya jahar atau tidak jahar. Temriku. Jenengan titeni mawon sing maos bismillah niku bisik-bisik niku biasane menganggap bismillah tidak termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Tapi rata-rata niku mesti maos bismillah. Ngoten. Jarang sing alhamdulillahirabbil alamin ngoten. Meskipun bismillah niku secara sirri, secara bisik-bisik ngoten nggih, indik-indik ngoten. Nggih, Bu, nggih. Mungkin kita pas umroh gitu kan berbagai madhab nggih. Niku imame madhabe Hambali, makmume madhabe Syafi'i, wonten Hanafi, wonten macam-macam. Tapi berkumpul di Masjidil Haram dan sholatnya sah semua. Niku menunjukkan atau sebuah implementasi dari kesahan sholat meskipun berbeda-beda. Ada yang bismillah dan ada yang tidak menggunakan bismillah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah. Sampun mungkin? Pada ayat terakhir, nggih. Nggih. Amin, nggih. Tapi Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Nggih. Niki sebuah pertanyaan yang saya. Katanya kita kalau baca surat Al-Fatihah di belakangnya kan ada amin nggih. Kayak pas salat ngoten nggih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tapi terkadang semisal pas setoran Quran
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ngoten kan? Wow, pertanyaan ibunya niku kayak itu maksudnya gimana? Ada yang amin dan ada yang rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kembali kepada sifat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, keberkahan dari surat Al-Fatihah. Bahkan ketika kita sholat menyelesaikan surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca amin karena untuk kira-kira membersamai aminnya malaikat. Jadi saking nopone surat Al-Fatihah ngoten nggih. Amin ngoten. Lalu bagaimana dengan Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin? Sebenarnya ini dalam rangka kita itu mengambil waktu keberkahan dari surat Al-Fatihah. Ketika selesai baca surat Al-Fatihah, disitulah ada keberkahan doa diijabah atau diberikan kesembuhan atau hal-hal lain dari keistimewaan surat Al-Fatihah. Makanya kita disuruh amin. Adapun kalau sighahnya berbeda menjadi Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin, itu sama-sama sebagai bentuk doa saja. Sama-sama sebagai bentuk doa. Kan itu tuh mengamini dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Muga-muga Gusti Allah niku maringi petunjuk jalan orang-orang yang diberi hidayah, terus mriki maos amin. Ngoten kan? Bedanya cuma ditambahi Rabbighfirli. Setelah minta diberikan petunjuk jalannya orang-orang yang diberi hidayah, kita juga meminta untuk diampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Ngoten mawon. Bentene ngoten mawon. Jadi enggak apa-apa. Nggih, hanya berbeda sighah untuk tambahan doa, ngoten. Tapi untuk di salat ya amin mawon. Sudah bisa diterima, Mbak? Satu lagi, monggo. Ada yang ditanyakan? Sudah? Ampun. Mumpung ada makarnya ini. Sudah? Baik, sudah saudara. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini atau sesi diskusi, maka berakhir juga kajian untuk pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Muhammadiyah, Ustaz Taufik atas waktunya dan ilmunya, dan juga terima kasih banyak kepada para jemaah kajian Haji Bersama Kudong para hadirin. Semoga tetap sehat dan bisa bertemu kembali di bulan depan. Sebelum kami tutup, saya pribadi juga sebagai panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Kita bertemu kembali di bulan depan, insya Allah. Terakhir, acara terakhir yakni doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammadiyah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan doa yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي علمك كاف عن السؤال اكفيني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.